Kita selanjutnya akan mendengarkan dari Mbak Rosi yang mengambil jalur prestasi. Silakan Mbak Rosi. Oke, masih pada fokus nggak ya ini? Nggak perlu ice breaking ya. Oke, ya teman-teman sebelumnya perkenalkan ya, saya Rosi, Magdalena Rosi Resita. Saya kayaknya yang paling uzur ya, uzur. Yang paling ya tua bahasa kasarnya. Karena saya masuk di psikologi UGM itu tahun 2015. Jurusan psikologi, jalurnya masuknya adalah prestasi, penelusuran bakat olahraga dan seni. Gitu. Nah, sekarang sudah bekerja karena sudah lulus dari kuliah itu 2019, lalu sekarang bekerja di bagian human resources, jadi di company gitu ya. Nah, mungkin lebih ke menambahkan aja ya gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin sudah berjuang dari nanti tahap SNMPTN sampai ternyata diberikan kesempatan sampai tahap yang mencoba untuk yang bagian mandiri, ya ini salah satu cara yang mungkin bisa teman-teman lakukan gitu. Next-nya, oh ya kenalannya belum selesai ya. Jadi waktu kuliah itu kan karena masuk jalur prestasi di UGM itu memang diwajibkan untuk aktif di beberapa organisasi, kemudian ikut lomba-lomba gitu ya, karena sebagai bukti kontribusi juga ya untuk UGM gitu. Jadi selama kuliah juga saya tergabung di universitas paduan suara tingkat universitas maupun tingkat fakultas gitu. Lalu jadi ketua paduan suara juga tingkat universitas, ikut lomba juga gitu, lomba internasional maupun lomba-lomba tingkat nasional di universitas-universitas lain gitu. Jadi tergantung jurusan masuknya ini prestasinya prestasi apa gitu. Salah satunya diminta untuk berkontribusi untuk ikut lomba-lomba gitu. Oke. Nah, langsung aja ya. Kalau ini khusus di UGM, teman-teman. Jadi saya pun agak-agak lupa-lupa ingat. Tapi kemarin saya sempat searching update-nya 20 Januari tahun ini. Jadi ini sudah terupdate. Kalau misal teman-teman ada yang mau minat masuk UGM nih, ada beberapa jalur ya, tadi SNMPTN, SBM, dan jalur mandiri. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Dimas. Jalur mandiri ini ada dua, yaitu UTUL yang Mas Dimas itu, dan saya, jalur prestasi gitu. Jalur prestasi ini nggak hanya di UGM, teman-teman kalau misal mau masuk di Undip pun ada, ya. Kemudian di UNES, di IPB itu pun ada. Jadi silahkan bisa kepo-kepo websitenya aja, jalur prestasinya atau ujian mandiri di jalur prestasi itu kapan gitu. Syarat-syaratnya seperti apa gitu. Nah, yang saya mau share adalah yang di UGM dulu ya, karena sesuai dengan pengalaman saya gitu ya. Oke, informasinya di sini ya, ini sudah terkenal banget um.ugm.ac.id, teman-teman. Silahkan di situ semuanya lengkap. Ini saya simpel banget ya, kayak nggak mau jelasin. Jadi silahkan langsung ke sana aja gitu. Karena memang semuanya memang ada di situ teman-teman gitu. Takutnya kalau yang saya sampaikan ini ternyata udah ada perubahan, update, nanti malah salah gitu ya. Jadi informasi pendaftaran di situ. Sekarang yang masih dibuka ini sekarang sudah pembukaan SNMPTN ya, untuk di sekolah ya, buat akun gitu-gitu ya. Tuh. Nah, kemudian ada cerita unik teman-teman dari saya sendiri. Jadi dulu waktu saya kelas 3 itu saya ikut SNMPTN juga, dan milihnya adalah psikologi UGM. Tapi ternyata nggak masuk. Di SNMPTN itu saya nggak masuk loh gitu. Lalu ada jalur prestasi dan saya tetap milih psikologi UGM dan saya masuk gitu. Jadi poinnya adalah ya kalau misal satu cara nggak bisa lolos, dicoba cara lain nggak apa-apa gitu. Kalau misal masih mau di universitas atau fakultas yang diinginkan gitu. Nah, jalur mandiri ini, yang jalur prestasi ini ada beberapa ya. Jalur prestasi sendiri itu ada 4. PBUTM, penelusuran bibit unggul tidak mampu. Nah, ini ada syarat-syaratnya sendiri. Teman-teman harus apa ya namanya, harus punya surat apa gitu-gitu ya. Terus kayak pokoknya adalah persyaratannya yang akhirnya masuk ke yang tidak mampu gitu. Lalu ada penelusuran bibit unggul kemitraan. Kemitraan ini nanti harus ada surat apa ya, kayak surat dari pemerintah gitu ya, surat dari
provinsi atau kelurahan kecamatan yang bermitra dengan UGM gitu. Contoh misal di Indonesia bagian timur gitu ya, itu juga banyak yang bermitra dengan UGM gitu, daerah-daerah kemitraan. Kemudian penelusuran bibit unggul berprestasi. Berprestasi ini maksudnya prestasi-prestasi yang seperti akademik ya dan iptek gitu. Misal pernah ikut kejuaraan apa, tingkat apa gitu, lebih ke yang akademik gitu. Dan satu lagi penelusuran bakat olahraga dan seni. Nah, ini saya kemarin masuknya di sini, penelusuran bakat olahraga dan seni. Gitu. Olahraganya macam-macam juga ya, teman-teman. Jadi ada berbagai macam cabang gitu ya. Terus seninya juga ada berbagai macam jenis gitu. Bagi teman-teman yang mungkin merasa wah dari akademik saya tuh kayaknya kurang gitu. Tapi ada prestasi loh selama SMA, pernah ikut lomba apa loh, tingkat bukan lomba makan kerupuk ya. Lomba apa ya? Lomba yang bisa dibanggakan ya, tingkat kota, tingkat provinsi atau nasional gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke penelusuran bakat olahraga dan seni. Gitu. Penelusuran bakat olahraga dan seni ini bukan hanya tesnya enggak hanya oh kamu jurusan karate, oh kamu karate aja gitu, enggak. Tapi di dalamnya juga ada tes potensi akademik tadi yang disampaikan sama Mas Dimas juga ya. Mengerjakan tes waktu itu saya masih pakai kertas. Dimas masih pakai kertas atau udah pakai komputer? Kertas juga. Oh, berarti memang pakai kertas. Jadi tadi ya jangan tidur apalagi ngetes ya. Ya, jadi penelusuran bakat olahraga dan seni itu tetap harus belajar teman-teman, enggak terus ya udahlah aku punya sertifikat gitu pasti masuk gitu, enggak. Tapi ada tes tulisnya juga di situ yang ditambah dengan pembuktian sertifikat teman-teman gitu, achievement di SMA-nya apa gitu. Nah, PBOS sendiri secara umum ya, ini penelusuran bakat olahraga dan seni ini secara umum ada 3 tahap. Yang pertama pendaftaran, itu pembuatan akun, pengisian data diri gitu ya, kemudian di aktivasi gitu toh. Terus setelah itu proses pembayaran ini nggak tahu masih sama atau udah ganti ya. Kalau saya dulu 250.000, jadi murah ya. Sekarang 300 ya. Oh ya, sekarang 300 teman-teman. Nah, terus setelah itu ada seleksi berkas dulu. Yang penting teman-teman berkas-berkasnya sesuai dengan yang dicantumkan di persyaratannya gitu. Misal ada kampus yang memberikan persyaratan paling kecil prestasinya adalah juara 3. Ya kalau teman-teman juara harapan 1 jangan dimasukkan gitu. Jadi sesuai aja dengan yang di situ gitu. Jadi yang semua sertifikat yang memang juara 3 tingkat kota misal ya, itu dimasukkan di situ gitu. Jadi nanti di seleksi administrasi itu bisa lolos gitu. Lalu setelah administrasi ada ujian tulis dan skill test. Jadi setiap tahapan itu nanti ada yang gugur gitu. Sama seperti tadi ya, saya merasa sharing aja. Jadi waktu tes waktu dulu itu mentalnya tuh udah yang down gitu ya, karena udah yang terakhir nih, cara paling terakhir nih masuk atau enggaknya ditentukan di sini, mau melanjut kuliah atau enggaknya ditentukan di sini. Tapi percaya diri aja gitu ya, percaya diri aja dan yang penting persiapannya maksimal sih gitu. Belajar. Kalau dulu saya belajar sendiri. Maksudnya untuk yang SBM itu tuh pakai buku-buku gitu ya, mengerjakan soal-soal gitu tuh sendiri gitu. Dan meskipun memang sangat-sangat sulit tesnya, yang penting dikerjakan aja. Jadi memang harus punya apa ya, punya keberanian juga ya untuk nekat gitu ya, untuk maju terus gitu. Terus juga harus ini sih teman-teman kayak memperhatikan peluang juga ya gitu. Dulu mungkin waktu SMA saya belum terlalu paham tentang passing grade. Oh, UGM psikologi itu passing grade-nya tinggi loh gitu. Bisnis ITB juga passing grade-nya tinggi loh gitu-gitu. Tapi lebih kepada peluang ya, peluang jalur mana nih yang saya bisa masukkan gitu selain SNMPTN. Karena SBM itu saya rasanya sangat sulit ya gitu. Dulu jalur prestasi ini kayaknya waktunya itu tidak terlalu jauh dengan SBM gitu. Jadi waktunya juga kayak mepet-mepet ya untuk masuk gitu. Ya, itu aja teman-teman. Jadi ada quote sedikit ya. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Jadi ada beberapa highlight teman-teman kalau misal memang
sekarang teman-teman waktunya berjuang, berjuanglah dengan optimis gitu ya. Karena dengan seperti itu teman-teman juga punya iman untuk raih apa yang teman-teman mau raih. Kemudian juga dengan pengharapan dan kepercayaan diri gitu. Itu aja dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Kalau misal mau kontak saya juga bisa. Biasanya ke WhatsApp ya, WhatsApp ataupun Instagram yang lebih fast respon. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Mbak Rosi. Ini ternyata nggak cuman asal masukin sertifikat aja ya tentang olahraga dan seninya, harus belajar juga. Nah, intinya harus belajar teman-teman, persiapkan dari sekarang, belajar nanti cara apapun yang ditempuh supaya kita siap gitu.